Shalom semuanya, kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini dengan materi bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam ceramah untuk kelas 11 semester 1. Tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah dengan teliti, terampil, dan semangat. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, menelaah bagian penting dari permasalahan yang aktual. Yang kedua, merancang bagian-bagian penting dari permasalahan yang aktual. Bagian-bagian penting dalam teks ceramah, yang pertama, permasalahan. Nah, ketika akan memulai sebuah ceramah, hal utama yang harus dipersiapkan adalah permasalahan yang dijadikan topik pembicaraan. Untuk dapat mengidentifikasi permasalahan ataupun pandangan umum penulis terhadap suatu permasalahan, maka kalian dapat melihatnya pada bagian awal teks. Biasanya penulis akan memaparkan informasi yang menjadi titik utama permasalahannya. Yang kedua, argumentasi yang terdiri dari pendapat, fakta, dan saran. Pendapat atau opini merupakan sebuah pikiran penulis mengenai permasalahan atau hal yang diperbincangkan dalam sebuah teks ceramah. Dan fakta-fakta yang disajikan penulis atau penceramah bisa berupa kutipan dari tokoh, instansi yang dikompetensinya sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Pada bagian saran atau penutup, penulis biasanya memberikan saran atau rekomendasi. Kemudian merancang bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengenali konteks. Kedua, menentukan isu. Ketiga, menentukan topik. Keempat, menyusun kerangka ceramah. Dan yang kelima, mengumpulkan dan memilih bahan. Yang pertama kita bahas bagaimana mengenali konteks. Mengenali konteks berarti mengenal peserta ceramah dan situasinya. Isu atau topik yang disampaikan tentu akan berbeda jika audiensinya berbeda pula. Contohnya topik untuk siswa berbeda dengan topik untuk orang dewasa, demikian pula dengan situasinya. Gaya ceramah yang akan disampaikan tentu berbeda antara gaya berceramah dalam situasi resmi dan juga situasi santai. Kemudian yang kedua yaitu menentukan isu ceramah. Penentuan isu ceramah tersebut sebaiknya mempertimbangkan yang pertama sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar. Kemudian yang kedua menarik minat. Yang ketiga ruang lingkup jelas dan spesifik. Dan yang keempat sesuai dengan waktu dan situasi yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menentukan topik dari ceramah tersebut. Pada hakikatnya ceramah berfungsi menambah pengetahuan pendengar. Dan sebagai contoh topik yang dipilih misalnya ceramah tentang pemanfaatan waktu yang efektif, peranan pelajar pada era global atau isu faktual lainnya. Kemudian yang keempat yaitu menyusun kerangka ceramah. Jadi harus ada kerangka ceramah. Dan kerangka ceramah memuat pokok materi yang akan diceramahkan. Kerangka akan memudahkan kita dalam menyusun ceramah. Ceramah menjadi lebih sistematis. Pengolahan pembahasan dapat dihindari serta pengumpulan data dan sumber-sumber menjadi lebih terukur. Nah, kerangka ceramahnya memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama meliputi 3 bagian pokok yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Kemudian kedua mengungkapkan maksud yang jelas. Ketiga, setiap bagian dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan. Bagian-bagian dalam kerangka yang keempat, bagian-bagian dalam kerangka karangan harus tersusun secara logis.
mengumpulkan bahan dan memilih bahan. Pengumpulan bahan dapat dilakukan dari sumber-sumber berikut. Pertama, surat kabar atau buku yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, contoh teks ceramah. Yang ketiga, istilah-istilah populer, cerita atau humor-humor yang relevan. Adapun pemilihan materi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, pilihlah materi yang aktual, sedang hangat diperbincangkan. Kedua, pisahkan materi pokok dengan materi penunjang. Dan yang ketiga, usahakan materi padat sehingga ceramah tidak terlalu lama dan tidak membosankan tentunya. Ya oke, demikian ya untuk pembahasan kita pada materi di saat ini, yaitu tentang bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam ceramah. Dan jangan lupa untuk selalu belajar. Dan terima kasih atas perhatian untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe-nya ya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya dan God bless you.